video. Assalamualaikum. Ya cuy, kalau lu lihat tadi video yang barusan, itu gue nge-tag buat yang konten ngalor ngidul. Dan balik lagi ke diary hidup gue sengaja mendokumentasikan perjalanan hidup gue di konten gue yang diary hidup gue. Mungkin kalau suatu saat nanti ketika gue tua, gue bisa flashback lagi ngelihat perjalanan gue waktu muda. Banyak yang nanya ke gue juga, bang, gue pengen jadi YouTuber bang, gimana sih caranya? Kalau misalkan tujuan lu YouTube cuy cuman buat nyari duit doang, gue saranin sih lu mendingan gawe dah, gak usah YouTube gitu. Masalahnya kalau misalkan lu YouTube di tahun 2020 itu udah kelewat sih menurut gue. Diibaratkan donat nih, itu si donat itu udah banyak yang ngegrogokin cuy. Jadi kalau misalkan lu ngejalanin YouTube di tahun 2020 itu menurut gua sulit sih. Terkecuali lu punya jumlah follower di Instagram udah puluhan ribu. Nah itu mungkin bisa ngebantu lu pas saat lu bikin YouTube gitu. Dan yang penting juga personal branding gitu. Itu sangat penting sih. Bisa aja ibaratnya konten lu sama dengan orang lain, tapi yang ngebedain itu dari personal brandingnya cuy. Karakter lu, pembawaan lu ketika bikin video gitu. Itu bisa ngebantu lu juga. Apalagi kalau misalkan konten YouTube lu campur-campur gitu, ada vlog lah, ada tentang tutorial dan lain-lain deh. Itu sulit cuy di 2020 ini. Soalnya algoritma YouTube itu dia lebih menentukan ke satu niche gitu, dia direkomendasikan video lu. Kalau misalkan lu bikin tentang tutorial makeup gitu misalkan, ya udah lu terus bikin tutorial makeup sampai jumlah subscribernya mencapai regulasi di YouTube 1000 subscriber, baru dah lu pindah haluan bikin konten yang lain. Gua juga tujuan gua awalnya nge-YouTube itu salah satunya buat mendokumentasikan kehidupan gua sih. Lihatnya dulu nih, kita sering bikin diary nih, di buku gitu. Nah sekarang bentuk diary-nya gua lebih ke audio visual gitu. Karena gua pikir YouTube itu memberikan storage yang tak terhingga cuy. Lumayan gitu buat lu nyimpen momen kehidupan lu yang penting-penting. Terus buat dijadikan kenangan gitu. Kelak suatu saat nanti ibaratnya pas gua tua, gua bisa ngelihat lagi nih momen-momen gua perjalanan hidup gua pas saat muda gitu. Yang penting lu harus menikmatin prosesnya. Terkecuali lu punya temen yang jumlah subscribernya udah tinggi. Nah, boleh dah lu numpang panggung ke dia buat naikin subscriber lu. Jadi kalau misalkan lu nggak punya teman subscriber yang tinggi, ya nikmatin aja sih prosesnya. Gue juga sama, subscriber gue belum tinggi, belum gede, karena awalnya gue senang edit aja cuy. Makanya ya gue jalanin terus. YouTube juga bisa jadi portofolio buat lu cuy. Misalkan buat lu yang senang ngedit nih, itu kalamin banget sama gue. Karena gue senang ngedit gitu. Terus ada orang yang mau ngedit, nah gue liatin nih editan gue nih, gue punya YouTube, editan gue kayak gini nih, lu lihat aja dah gitu. Begitu orangnya ngeliat editan kita, misalkan dia cocok nih, nah itu bisa jadi duit cuy, lumayan. Gue pernah ngejalanin project beberapa video dikasih 700.000, terus gue ikut sama orang nih ngejalanin project video juga, beberapa video dikasih 1,5. Lumayan kan? Jadi lu jangan berpikir tentang duit di awal-awal. Lu terus aja berkarya, lu bikin konten yang bagus, lu bikin konten yang bener-bener fresh biar cepat naik. Nah itu bisa membantu lu tuh. Gue baru inget kalau misalkan gue punya footage yang belum gue masukkan ke YouTube cuy. Sorry banget kalau misalkan lu pas nonton gue, lu pas keadaan puasa cuy. Soalnya ini gue tag pas malam-malam. Gue inget banget video ini pas pertama kali kasus corona muncul di Indonesia cuy.
Itu posisinya 2 orang wanita terjangkit corona, dia orangnya orang Depok, dan gua itu mau ngetek lagu, gua mau recording lagu itu di Depok juga sama. Itu bener-bener pikiran gua pas malamnya bener-bener kacau cuy, kayak mikir ngeri amat gitu. Soalnya gua ngeliat di TV orang yang terkena corona itu tiba-tiba mati mendadak gitu. Nah itu kebetulan gue besoknya gue mau recording di Depok. Bener-bener kepikiran dah gue malam itu. Kayak lo langsung lihat aja videonya. Jadi rencananya gue hari ini mau ngetek lagu berapa? Ini lagu kedua, rekaman pertama. Jadi lagu ke-1 nggak jadi rekaman ke-1. Kasian lagu ke-1. Ya cuy, akhirnya udah selama berapa bulan gue latihan. Kita ada berapa bulan sih kita latihan? Sebenarnya lagu kita tuh cuma dikit, cuman latihannya. Kita kelamaan latihan. Abis beatnya abis pakai latihan. Gue sih berharap di lagu yang kedua ini cuma 1 shift doang sih, nggak sampai nambah juga. Bisa lah 1 shift. Bisa bud? Bisa. Harus optimis. 1 shift. Ini kayak gue dibikin guide dulu. Semangat bud. Semangat bud. Semangat bud. Jos. Masih bisa bud. Bisa bud. Lanjut. Bisa bud. kayak pengen tinggi. Bisa bud. Bisa bud. Anjing ini jatah gue pasti jam 8 malam nih udah bicaranya nih. Si Budi bercanda tadi. Apaan? Sambil nyanyi juga biar tahu. Ceng. It's never end. Si I try itu langsung lari bud. Zar, speak mana Zar? Gue gak bawa. Hah? Di mobil yang mana nih? Gak ada. Di tas gue. Di sini gimana? Jual sih gue gocapan tapi. Yaudah. Oh. Kesannya main drum seharian, kaki gempor, tangan pegang. Lu sekarang tahu gak sekarang jam berapa? Lu tahu gak sekarang jam berapa? Jam berapa ya bang? Jam 8. Mulai dari jam berapa? Dari siang. Dari jam 12. Baru kelar drum doang. Drum theater kayak gak kayak gini aja. Sekarang ngeliat si Bayu dah. Si Bayu. Iya, ini dia nih. Semangat, Basis dunia akhirat. Semangat, Bay. Bukan dangdut ini ya, Bay. Entar malam tuh. Sekarang giliran tag rhythm. Ngajar, gas jar. Ya cuy,
Itulah tadi salah satu alasan gue kenapa gue sampai saat ini masih stay di YouTube. Ya buat mendokumentasikan perjalanan kehidupan gue. Gara-gara corona ini nih akhirnya lagu gue nggak sampai beres. Cuman baru proses ngetek doang, nggak sampai mixing mastering. Ya, sekian video gue kali ini. Thank you for watching. See you next video. Assalamualaikum.